syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji serta syukur Ibu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Karunia-Nya, kenikmatan, rezeki kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu Allah mudahkan, Allah berkahi dan Allah muliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, ittabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Oke, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang ke majelis ilmu, sudah meluangkan waktunya ya, yang Masya Allah rutinitas ibu-ibu itu tidak ada habisnya, tapi ibu sudah meluangkan waktu untuk mencari ilmu untuk, Masya Allah sekali ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang temanya mengenai Ramadan bulan Al-Quran ya. Dipersiapkan matanya, tangannya untuk menulis, mulutnya untuk tetap diam karena terus fokus ya mendengarkan. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai Ramadan bulan Al-Quran. Boleh udah ditulis judulnya? Ya, Ramadan bulan Al-Quran. Nah, karena insya Allah tanggal berapa Bu Ramadan teh? Tanggal 18 teh udah taraweh ya. Atau tanggal 19? Oh, ada yang 18, ada yang 19. Kumaha ormas. Muhammadiyah tanggal sabaraha, NU tanggal sabaraha, Persis ya. Kumaha pemerintah ya. Tanggal sekian berarti ya, belum ada hilalnya. Oke. Nah, karena kita mau mempersiapkan Ramadan kita ya Bu ya. Jadi temanya adalah Ramadan bulan Al-Quran. Nanti insya Allah di dalamnya kita membahas tentang saum dulu. Nah, saum, kita nanti Ibu tulis saum dulu di atasnya. Saum, nanti di antaranya pembahasan mengenai saum ada makna saum. Makna saum, lalu ada sejarah saum. Lalu nanti ada hukum fikih saum. Lalu nanti yang keempatnya ada keutamaan saum, atau nanti keutamaan bulan Ramadan, nanti berkenaan dengan Al-Quran ya. Nanti ada bersangkut pautnya dengan Al-Quran. Oke. Karena Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan, bakal ada sangkut pautnya. Oke, yang pertama Ibu, yang pertama dulu mengenai makna saum Bu ya. Jadi saum teh apa gitu maknanya. Nah, secara bahasa, makna saum ini mencerminkan 4 makna, Bu. Ya, jadi Ibu tulis poin-poinnya ya. Yang pertama, Bu, makna saum yang pertama itu menahan diri meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi, makna saum yang pertama adalah menahan diri meninggalkan makan dan saum. Makan dan minum. Makan dan saum. Yang kedua, Bu. Yang kedua, menahan diri dari hubungan suami istri. Ya. Fitri mah belum ya. Jadi nggak usah ditahan. Menahan diri dari hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gimana, Bu? Oke, siap. Oke, menahan diri dari hubungan suami istri. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke. Sampai terbenam matahari atau azan maghrib ya. Lalu Bu, yang ketiga itu tidak boleh melakukan kemaksiatan. Nah, jadi Ibu tulis aja poinnya, nanti Fitri sambil berbicara ya.
Jadi kalau terus menunggu Fitri, nanti Fitri susah ngejelasinnya. Oke, jadi Ibu tulis aja poinnya, nanti Fitri sambil menjelaskan. Jadi yang ketiga itu poinnya adalah tidak boleh melakukan kemaksiatan. Karena apa, Bu? Karena melakukan kemaksiatan ini bukan membatalkan saum ya, tapi ada beberapa kemaksiatan yang bisa membatalkan saum. Tapi kemaksiatan ini seperti kita berbohong, berdusta, itu bukan membatalkan, tetapi mengurangi pahala saum. Ya. Jadi bisa-bisa pahala saum Ibu itu habis karena perbuatan maksiat kita gitu ya. Perbuatan maksiat kita sehingga ketika kita melakukan maksiat, pahala-pahala yang sudah Allah berikan ketika kita saum sudah habis semuanya. Maka artinya sia-sia apa yang sudah Ibu lakukan. Sehingga kita harus berlindung dari kemaksiatan ya. Harus terus dijaga, ditahan. Seperti halnya poin ketiga, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Seperti berdusta, bergibah. Apalagi kemaksiatan, Bu? Banyak ya, Bu ya? Berbohong tuh berdusta kene. Dengki, iri, nah hasad, nah itu termasuk kemaksiatan juga dan masih banyak sekali kemaksiatan. Lalu yang keempat, Bu, nah yang keempat ya, tulis Ibu poinnya, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Nah itu ya poinnya. Nah, jadi melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, seperti itu. Nah ini ada 4 ya yang mencerminkan makna saum itu. Yang pertama, menahan diri meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, menahan diri dari hubungan suami istri, tapi gak 30 hari full ya menahannya. Hanya sampai terbit fajar, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu tidak boleh melakukan kemaksiatan. Lalu yang keempat, melakukan perbuatan terpuji. Nah, ini Fitri jelaskan ya, Bu ya. Nah, ini tuh di masa lalu itu, Bu ya, saum itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Kalau dulu mah ya. Kalau dulu itu kita dulu pada zaman Siti Maryam, Ibunda Isa ya, Ibunda Nabi Isa alaihissalam itu puasanya itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi tidak boleh berbicara juga, Bu. Nah, ada di dalam Quran surah Maryam ayat 26. Boleh ditulis? Ya. Quran surah Maryam ayat 26 yang perintah Allah untuk berpuasa berbicara kepada Maryam. Surahnya Maryam ayat 26. Nah, jadi artinya itu makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Nanti Ibu boleh lihat ya di Al-Quran. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa ya, untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Gitu. Apa coba, Bu, hikmahnya Siti Maryam ini ya Ibunda Isa tidak berbicara. Hikmahnya itu nanti ketika Allah perintahkan Maryam tidak berbicara, akan lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu akan datangnya mukjizat atau keistimewaan kepada Nabi Isa. Berupa apa, Bu? Ada yang tahu? Berupa kemukjizatan Nabi Isa ketika bayi. Yaitu berbicara ya, berbicara ketika bayi. Karena akan banyak fitnah-fitnah yang datang ketika Maryam mengandung. Kenapa? Mana bapaknya? Nggak ada bapaknya. Nah, Allah perintahkan, Maryam tidak boleh berbicara, puasa berbicara, biarlah Isa yang berbicara. Seperti itu. Nah, jadi hikmahnya itu adalah akan datangnya mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjawab orang-orang Bani Israel, untuk menjawab fitnahan tuduhan Bani Israel kepada siapa? Kepada Maryam ya, kepada Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya kaget tuh ya orang-orang Bani Israel itu kalangan pada zaman dulu ya yang menentang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wah, sampai sekarang, Bu ya, Bani Israel, Bu, Bani Israel teh ya. Israel terus melanggar, Bu ya.
terus melanggar gencatan senjata, dilanggar, semua dilanggar. Sampai hari ini tabiatnya Bani Israel seperti itu. Nauzubillahimin dzalik. Makanya azabnya Allah alam nanti di akhirat seperti apa. Nauzubillahimin dzalik ya Bu ya. Dan alhamdulillah ya Bu ya. Perintah saum untuk kita sekarang tidak sampai harus nahan bicara. Kuat gak Bu? Tidak bicara 30 hari. Kieu udah mah ya. Ibu-ibu harus mengeluarkan kata 2.700 kata dalam sehari. Bayangkan Bu, ibu tidak berbicara. Stres pasti ya Bu ya. Wah, bakal aduh capek gak berbicara tuh ya kalau ibu-ibu mah. Karena cerewet. Karaos ku abi cerewet. Gak cerewet itu jadi pikiran. Seperti itu, jadi sedih gitu ya. Jadi banyak overthinking. Oke lanjut Bu. Sekarang menurut istilah. Menurut istilah boleh Ibu tulis, jadi poinnya ya, poin pentingnya. Menurut istilah fikih, saum adalah ya menahan diri. Menahan diri disertai dengan niat dari makan dan minum dan ya dari berhentinya makan dan minum atau ya puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri dan dari segala yang membatalkan saum. Nanti ada ya hal-hal yang membatalkan saum itu apa aja. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu adalah makna saum menurut istilah. Jadi menurut istilah adalah menahan diri disertai dengan niat. Jadi harus disertai dengan niat ya Bu ya. Tidak boleh tidak dengan niat karena niat adalah salah satu syarat sahnya untuk saum itu ya. Disertai dengan niat menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri dan dari segala yang membatalkan saum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu adalah menurut istilah atau terminologinya. Nah, itu Bu. Sampai terbenamnya matahari. Oke. Sekarang Bu, kita masuk ke, nah itu makna ya. Sekarang kita masuk ke apa Bu? Ke sejarahnya. Jadi sejarah saum teh bagaimana gitu ya. Dari mana? Oke. Sejarah saum. Oke. Jadi Bu, sudah ada saum itu ya, sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Boleh ditulis. Jadi saum itu sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi tercatat awal pelaksanaan puasa itu pertama kali pada zaman Nabi Adam. Nabi pertama ya, Nabi Adam itu ya. Nabi yang pertama, manusia yang pertama kali diciptakan Allah. Nah ini tuh yang dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya Bu ya. Jadi boleh ditulis, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Ibnu Katsir itu sahabat Rasul ya. Tafsirnya ada, tafsir Ibnu Katsir. Bahwa jadi ya Katsir, K A T S I R. Katsir. Bahwa Nabi Adam puasa selama 3 hari. Nabi Adam puasa selama 3 hari tiap bulan. Tiap bulan sepanjang tahun. Jadi puasanya itu tiap tanggal
Sepanjang tahun ya. Ya. Jadi puasanya itu tiap tanggal 10 Muharram. Nah, karena apa? Karena di sini ya, sebab Nabi Adam alaihissalam jadi saum ini tuh sebagai ungkapan rasa syukurnya gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mah penjelasan ya, karena telah mengizinkan bertemu dengan istrinya. Jadi mau berpuasa itu karena itu rasa syukur, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mengizinkan Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Nah, itu permulaan ya, permulaan awal adanya saum itu bukan hanya pada zaman Rasulullah saja ketika turunnya Al-Qur'an, tapi pada zaman terdahulu juga, bahkan pada zaman Nabi Adam alaihi salam itu sudah ada saum. Lalu ada di zaman siapa lagi, Bu? Ada di zaman Nabi Nuh juga, Bu. Nabi Nuh juga saum ya di sini di dalam sejarah, di buku sejarah. Nah, Nabi Nuh saum. Jadi pertama kali Nabi Nuh saum itu terjadi karena ini, Bu, rasa syukur Nabi Nuh. Rasa syukur Nabi Nuh terhindar dari banjir. Jadi ungkapan rasa syukur kepada Allah ya. Karena Nabi Nuh bisa terhindar atau terselamatkan dari banjir karena perahunya ya yang dibuatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, banjirnya itu begitu dahsyat, Bu, yang dahsyatnya luar biasa. Tidak ada pada zaman ini, tapi zaman dulu yang sampai mematikan semua umat Nabi Nuh kecuali yang ikut ke perahu Nabi Nuh. Sehingga puasa Nabi Nuh itu puasa sebagai ungkapan rasa syukur Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Lalu ada juga puasa Nabi Musa. Nah, puasa Nabi Musa. Jadi selain Nabi Daud, selain Nabi Nuh, ada juga Nabi Musa yang berpuasa. Nah, Nabi Musa ini puasa selama 40 hari, 40 malam. Wah, 40 hari, 40 malam puasa. Ya, puasanya. Karena apa, Bu? Persiapan menerima wahyu dari Allah. Wah, luar biasa. Bisa nggak, Bu, 40 hari, 40 malam kita puasa? Meninggal ya, Bu ya, capek ya. Leles. Jadi Nabi Musa itu dikasih kemampuan ya sama Allah ya. Puasa 40 hari 40 malam dalam persiapan menerima wahyu dari Allah. Nah, wahyu yang diterima Nabi Musa di mana, Bu? Di Bukit Sinai. Iya. Di Bukit Sinai namanya. Jadi orang-orang Yahudi menjawab berpuasa karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa ini puasa ini tuh berpuasa pada hari 10 Muharram. Jadi Nabi Musa juga lalu berpuasa. Jadi setelah 40 hari 40 malam kan untuk menerima wahyu. Nah, terus puasa lagi Nabi Musa itu pada hari 10 Muharram. Karena apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah karena selamat dari Fir'aun. Nah, ketika membelah lautan ya. Selamat dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini berpuasa. Nah, ini disebut dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini dikenal dengan istilah puasa Asyura, Bu. Kalau sekarang ya. Kalau Nabi Muhammad tasyu'a Asyura ya. Ini puasa Asyura. Nah, jadi selain Nabi Daud, Nabi Daud, Nabi Nuh, Siti Maryam, ada juga Nabi Musa. Ya. Selain 40 hari 40 malam, ada juga puasa 10 Muharram yang biasa sekarang disebut istilahnya puasa Asyura. Jadi dulu Yahudi yang mengikuti Nabi Musa itu emang udah biasa saum gitu ya pada tanggal 10 Muharram ini yang biasa disebut dengan puasa Asyura. Nah, Nabi Daud. Terus ada juga Nabi Daud, Bu. Ya.
Nabi Daud juga melaksanakan saum. Nah, jadi mereka itu, ya mereka di sini ya Nabi Daud dan umatnya diwajibkan melaksanakan ibadah puasa itu untuk seumur hidup, Bu, di sini, Bu. Seumur hidup dengan setiap 2 hari sekali berselang-selang. Kalau sekarang sunnah ya, bukan wajib ya. Disebutnya saum Daud, selang-seling. Luar biasa ya. Ya, 2 hari sekali. Jadi selang-seling, Bu. Sehari puasa, besoknya enggak. Sehari puasa, besoknya enggak. Nah, umat Islam sekarang ya mengenalnya dengan puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah sejarahnya. Nah, akhirnya datanglah, Bu, Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Quran surah Al-Baqarah ya tentang perintah saum. Yang awalnya itu perintahnya itu awalnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, di sini nih perintahnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nanti ada lanjutannya, Bu. Nah, ketika berlaku saum ini, jadi kalau saum yang ini itu awal mulanya sebelum turunnya Al-Baqarah ayat 187 tentang waktu batasan saum, banyak, Bu, yang melanggarnya seperti hubungan suami istri karena waktunya itu ya, waktunya saum ini ketika zaman Rasul hanya batas akhirnya itu, jadi buka puasanya maghrib, batas akhir harus puasanya lagi tuh setelah Isya, mau tidur. Jadi setelah mau tidur gak boleh berhubungan lagi, gak boleh makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, setelah itu banyaklah yang melanggar. Di sini ada kisah hadis ya, Umar bin Khattab. Tahu, Bu, ya? Mengenai ya Umar bin Khattab yang menggauli istrinya pada malam hari ketika istrinya sedang tidur. Nah, ini turunlah lanjutan ayatnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini alhamdulillah ya, sama Allah dikasih keringanan. Karena berat sekali, Bu, menahan diri ya, Bu, ya, dari godaan-godaan. Kita manusia mempunyai hawa nafsu. Alhamdulillah Allah Maha Baik. Allah menurunkan keringanan kepada kita dan akhirnya turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Boleh ditulis ya itunya apa? Quran surahnya. Setelah tahapan tadi yang surah Al-Baqarah ayat 185, karena gak kuat, akhirnya Allah menurunkan Quran surah ini yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, pada malam hari yang sebelumnya gak boleh. Pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, maka mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Allah juga tahu ya, Bu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Wah, Masya Allah ya. Karena melakukan hal itu yang kisah Umar bin Khattab, Allah mengampuni dan memaafkan kamu. Karena Allah tahu bahwasanya kita sebagai manusia tidak bisa, sulit untuk menahan hawa nafsu. Maka sekarang pada tadi ayat 187 ketika turun
Campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitamnya itu fajar ya Bu ya. Yaitu fajar, betul dari sini. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Alhamdulillah. Kebayang ya Bu ya, kita kalau puasa bukanya cuman sampai isya. Wah, masih banyak yang harus kita lakukan ya Bu ya. Pengen ngemil, pengen apalah, apalagi yang sudah bersuami istri ya, apalagi pengantin baru. Kasihan ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh ayat ini tuh tidak terlepas dari yang tadi riwayat Umar bin Khattab. Nah, itu adalah sejarah ya Bu ya. Sejarah adanya saum. Nah, seperti itu sejarahnya. Lalu ada lagi Bu, yang ketiga sekarang. Kan yang pertama tadi apa Bu? Makna. Yang kedua sejarah. Yang ketiga sekarang adalah hukum fikih. Kita bahas sekilas mengenai hukum fikih. Oke, sudah Bu? Sudah. Sekarang syarat kewajiban saum. Jadi yang saum itu syaratnya harus apa gitu. Jadi syarat kewajiban saum itu yang pertama itu harus muslim. Ya. Jadi kalau bukan non-muslim berarti tidak bisa ya. Tidak termasuk syarat. Yang kedua, berakal Bu. Jadi harus berakal dulu ya. Kalau yang tidak berakal saum berarti sah atau enggak? Tidak. Jadi harus berakal dulu. Yang ketiga, baligh. Baligh itu apa Bu? Baligh itu kalau laki-laki tanda balighnya adalah mimpi basah ya. Kalau perempuan haid, betul sekali. Yang keempat ada suci dari haid. Suci dari haid dan nifas. Nah, ini syaratnya. Maka jikalau ibu lagi haid atau nifas, maka tidak diperbolehkan untuk saum. Harus nanti diganti ya. Apakah pakai fidyah atau dengan qadha. Lalu yang kelima ada mampu. Mampu di sini tidak sedang sakit ya, dan tidak sedang safar. Terlalu cepat gak Bu? Enggak ya? Karena tulis saja poin-poinnya. Jadi yang kelima ini adalah mampu, tidak sedang sakit, ya sakit yang benar-benar parah, benar-benar nggak bisa saum, seperti kita mau meminum obat, ya, jadi harus 3 kali sehari, maka itu tidak diwajibkan saum. Ya. Lalu dalam keadaan kita safar Bu, ya kita safar boleh Bu ya, Allah meruksahkan, Allah meringankan kita kalau safar kita pergi jauh maka tidak diwajibkan untuk saum. Ya, jadi hanya orang yang mampu. Tapi kalau bisa di dalam keadaan safar ibu puasa juga tidak apa-apa kalau bisa ditahan ya. Kalau udah gak bisa, gak kuat, mabok misalnya, mabok perjalanan, maka boleh gitu ya, tidak dosa. Tapi syaratnya harus diganti. Ya, harus diganti dengan qadha. Nah, di sini ada berkaitan dengan niat ya Bu ya. Ada berkaitan dengan niat saum. Boleh ditulis di bawahnya. Jadi menurut Syafi'i Bu ada beberapa mazhab ya Bu ya. Ada mazhab itu ada berapa Bu? Ada 4 yang kita ketahui. Sebenarnya mazhab itu banyak ya Bu ya. Yang Fitri pelajari waktu kuliah itu mazhab sampai 10 kalau nggak salah. Kalau yang Fitri ingat. Jadi ini yang mazhab besar itu ada 4. Yang pertama ada Syafi'i, yang kedua ada Maliki, yang ketiga ada Imam Hambali, yang keempat Hanafi. Iya. Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Nah, menurut Syafi'i, niat itu dilakukan, niat puasa kita ya, yaitu dilakukan setiap malam. Jadi niat kata Imam Syafi'i itu setiap malam sejak maghrib. Sejak maghrib sampai subuh. Nah itu menurut Imam Syafi'i.
poinnya saja ya Bu yang Ibu tulis. Lalu yang kedua ada menurut mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Maliki itu niat kita itu sebulan penuh, Bu. Jadi niat sebelum puasa nih. Jadi niatnya sebulan penuh kita mau puasa. Jadi kesananya gak usah niat gitu di malam harinya. Tapi niatnya mau berpuasa sebulan penuh. Udah itu ya niatnya. Kalau menurut Imam Maliki. Ya. Lalu ada menurut mazhab Imam Hanafi, Bu. Nah, kalau menurut Imam mazhab Hanafi itu niatnya sejak subuh sampai zuhur. Nah, ini niatnya. Niat puasanya sejak subuh sampai zuhur. Jadi diniatkan sejak itu. Lalu ada di sini hadis riwayat Qoyubi ya Bu ya, di sini. Qoyubi, kalau Hambali nggak ada di sini. Qoyubi. Bentar ya Fitri lihat dulu. Qoyubi. Di sini ditulis ada tulisan Ibu Santi juga ya Bu ya. Hadis riwayat Qoyubi di sini. Gabungan antara hadis riwayat Syafi'i. Gabungan antara mazhab ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Gitu. Nah, ini gabungan. Berarti kalau gabungan mah niatnya itu dilakukan setiap malam juga berniat sebulan penuh. Jadi 2 kalau gabungan. Jadi udah niat sebulan penuh, niat juga ketika malam. Iya, setiap hari. Sejak maghrib sampai subuh. Nah, itu, Bu. Termasuk niat dalam saum ya, Bu ya. Yang harus Ibu ketahui. Lalu Bu, selanjutnya ada rukun saum, Bu. Nah, rukun saum menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum. Nah, rukun. Nah, itu ya rukunnya ya. Rukun saum menahan diri dari segala hal yang membatalkan saum. Nah, kita perinci lagi apa saja nih yang bisa membatalkan saum. Kita perinci lagi. Ya. Takutnya kan ada yang banyak salah paham mengenai batalnya saum ya Bu ya. Ada yang mengenai Ibu kentut katanya. Kentut itu membatalkan saum, padahal tidak. Ngupil membatalkan saum. Tidak. Kentut di air. Kentut ini yang membatalkan saum itu kentut di air dan airnya diminum. Nah, itu. Itu yang bisa membatalkan saum. Berenang katanya membatalkan saum. Nyelam sambil minum. Nah, itu baru membatalkan saum. Jadi kita harus mengetahui Bu apa saja yang akan membatalkan saum. Yang pertama adalah yang paling dasar sekali. Makan minum di siang hari. Batal ya Bu ya. Meskipun 1 tetes, meskipun 1 biji nasi. Tetap kalau niatnya kita makan, itu batal saumnya ya. Nah itu, makan dan minum di siang hari akan membatalkan puasa atau saum. Yang kedua Bu, memasukkan sesuatu ke saluran pencernaan. Ya, memasukkan sesuatu ke saluran pencernaan meskipun tidak berfungsi sebagai makanan. Tidak berfungsi sebagai makanan. Ibu memasukkan sesuatu ke dalam perut Ibu, tetapi itu tidak berfungsi sebagai makanan. Contoh, apa Bu contohnya? 1, merokok. Nah, itu bukan makanan kan ya, merokok tuh, tapi memasukkan sesuatu ke sini asap ke dalam pencernaan. Maka jikalau merokok itu haram meskipun itu bukan makanan atau minuman. Lalu ada menyirih. Menyirih itu biasanya ya? Iya, nyipah apa namanya? Nyepah yang jadi kayak darah itu ya di mulutnya.
Fitri lihat waktu di Wanaraja nenek-nenek yang gitu, apa itu banyak darah di mulut? Ternyata nyirih namanya, itu baru tahu. Oh nyepah, oh ya nyepah. Jadi ada rempah-rempahnya. Ibu udah pernah menyirih? Kayak tuh Fitri mau nyobain ya Bu ya, sebelum puasa nanti mau menyirih dulu. Itu manfaatnya apa Bu? Membersihkan gigi agar gak bau juga. Oh iya, Insya Allah. Jadi biasanya yang sepuh-sepuh itu sering ya Bu ya, apa nyepah. Nah itu gak boleh Bu ya, di bulan puasa gak boleh. Nyepah itu gak boleh. Itu membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, memasukkan. Oh enggak. Yang keempat, yang ketiga ini muntah disengaja. Ketiga atau beda? Memasukkan ke tubuh sesuatu yang berfungsi sebagai makanan walau tidak masuk ke saluran pencernaan. Oh iya, beda lagi Bu. Yang ketiga, memasukkan ke tubuh sesuatu yang berfungsi sebagai makanan dan minuman. Oke, jadi ini tuh makanan dan minuman ya Bu ya, makanan dan minuman. Jadi masuk misal ke mulut gitu ya, ke dalam tubuh kita. Walau tidak masuk ke saluran pencernaan. Contoh. Ya, berfungsi sebagai makanan dan minuman walaupun tidak masuk ke saluran pencernaan. Infus masuk ke dalam membatalkan. Makanya ketika diinfus makan sakit ya Bu ya, suntikan itu termasuk membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu gitu ya. Dan ini juga ini Bu, apa? Seperti gini contoh. Gosok gigi termasuk membatalkan saum atau tidak? Makruh ya. Tapi berkumur-kumur dengan air marjan itu membatalkan atau tidak? Membatalkan ya Bu ya kalau disengaja ya. Kumur-kumur biar gak haus. Kumur-kumur marjan biar gak haus. Dikumur-kumur terus dia lepeh ya bakal tetap kerasa ya Bu ya manisnya ya. Maka itu bisa membatalkan puasa kalau niatnya untuk menghapus haus ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Jangan kumur-kumur pakai marjan ya. Jangan kumur-kumur pakai air kelapa ya. Oke. Yang keempat Bu, ada muntah disengaja. Muntah disengaja. Nah, muntah disengaja itu tidak boleh ya Bu ya. Contoh muntah yang disengaja itu biasanya terjadi di orang-orang yang lagi diet. Ya, lagi diet biasanya, lagi makan, terus kepikiran, aduh tadi sahur banyak teuing gitu. Dirojok lah ya, ini mau dikeluarin. Itu membatalkan puasa, tidak boleh. Jadi disengaja itu, disengaja. Dicolok, apapun niatnya. Pokoknya ketika muntah disengaja, maka itu tidak boleh. Itu membatalkan puasa. Lalu yang kelima Bu, mengeluarkan air mani disengaja. Khusus untuk laki-laki. Ini ilmunya bisa Ibu amalkan ke anak atau suami Ibu ya. Atau ke saudara-saudara Ibu yang laki-laki. Mengeluarkan air mani disengaja. Gitu. Ya, mengeluarkan air mani dengan disengaja itu dapat membatalkan puasa. Tidak boleh ya Bu ya? Nah, Ibu mah nggak akan. Laki-laki biasanya ya Bu ya. Kalau misalnya mimpi basah bagaimana? Kan nggak sengaja itu mah. Ya, mimpi basah bagaimana? Apakah batal atau tidak? Tidak. Kalau tidak disengaja. Tapi misalnya membayang-bayangkan sesuatu yang tidak baik sehingga ke bawah mimpi, berarti itu mah sengaja kan ya? Sengaja mengeluarkan air maninya karena sudah membayangkan hal-hal yang tidak baik, ya, yang bisa membangkitkan hasrat atau syahwat. Nah, itu membatalkan. Yang keenam, haid dan nifas. Ketika haid dan nifas itu
bisa membatalkan puasa. Meskipun sedih ya Bu ya, udah jam 5:30, mau maghrib, keluar, Allah, alhamdulillah, harus ngodoan. Tapi Bu, pahala Ibu sempurna Bu, karena Allah mencatat niat itu kita sempurna ya. Ketika Allah mencatat niat berbuat baik, kita berniat berbuat baik, maka Allah akan catat pahalanya sempurna. Jadi kalau kita berniat berbuat buruk, ya baiknya Allah ketika kita berniat berbuat buruk tetapi tidak dilakukan, maka tidak akan dicatat sama Allah ya. Jadi kalau misalnya haid 4:30 juga itu sudah dicatat pahalanya. Jadi bersenanglah Ibu, jangan sedih, jangan keluar haid, nggak boleh gitu ya. Tapi alhamdulillah, ngodoan, ngodoan. Oke, yang ketujuh Bu, pingsan seharian. Pingsan seharian ya, ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada Bu, pingsan seharian itu koma, itu pingsan. Kritis, itu pingsan sehariannya. Bisa sampai berapa hari koma mah Bu? Bisa seminggu, bisa beberapa bulan juga ada. Bahkan itu anak raja Arab itu kalau nggak salah sampai 20-an tahun dan akhirnya meninggal ya Bu ya. Itu tuh pingsan Bu, bukan meninggal karena otaknya masih bekerja. Iya, mati suri, bukan mati suri, bukan apa gitu. Mati suri mah nggak ada denyut nadi, nggak ada apa. Tapi balik lagi si denyut itu. Kalau pingsan itu, kita ini nggak berfungsi, maksudnya mata kita nggak bisa melihat, pendengaran kita, jadi, tapi masih bekerja gitu, otak, semuanya masih bekerja. Nah itu pingsan. Kalau mati suri mah, mati, tapi balik lagi ada sel yang bergerak, menghidupi tubuhnya gitu. Nah itu Bu, ya. Yang ketujuh pingsan seharian atau bisa gitu ya. Nah, tidak batal di sini ada catatan kalau donor darah tidak batal. Tapi kalau misal madorotnya lebih besar itu tidak disarankan ya Bu ya. Karena kadang sesudah donor darah itu lemes ya. Butuh asupan lagi. Jadi ini kalau bisa donor darahnya setelah buka aja. Donor darah yang tapi ini untuk ilmu ya, tidak batal gitu kalau donor darah. Donor darah dan dibekam. Karena itu mengeluarkan bukan memasukkan ya Bu ya. Donor darah dan bekam dan pingsan sebentar. Pingsan sebentar itu tidak membatalkan. Asalkan pas pingsan gak dikasih minum. Kalau dikasih minum batal ya. Oke. Yang ke-8 makan, minum, atau hubungan suami istri. Nah itu. Itu membatalkan ya. Maka kalau hubungan suami istri Allah perintahkan kalau disengaja di siang hari maka harus puasa. Berturut-turut 2 bulan. Sebulan aja capek ya gak bisa nahan apalagi 2 bulan. Maka ada ruksohnya lagi di situ. Yaitu membayar fidyah ya. Kalau nggak bisa lagi dikasih ya. Atau sada bukailah ya. Kemarin yang mengenai saum. Oke, itu Bu mengenai hukum fikih saum. Nah, sekarang masuk Bu ke keutamaan. Sebenarnya ini masih ada Bu hal-hal yang makruh. Boleh Bu, kita tulis aja. Jadi Ibu biar persiapan nanti hal-hal yang makruh dijauhi ya Bu. Ya, hal-hal yang makruh, yang lebih baik ditinggalkan. Makruh itu apa Bu artinya Bu? Kalau jadi makruh itu Bu sesuatu yang dibenci Allah. Ya, tapi tidak dosa. Tapi Allah tidak suka. Jadi kalau Allah tidak suka ya udah kita tinggalin aja. Gak usah dikerjain gitu. Nah, itu makruh. Jadi makruh itu Allah nggak suka, tapi kalau kita kerjakan itu tidak dapat dosa. Tapi jadi lebih utama ditinggalkan saja. Yang pertama Bu. Yang pertama berlebihan menghirup air saat wudhu.
berlebihan menghirup air saat wudhu, dan berkumur-kumur saat wudhu. Nah ini makruh ya Bu ya. Jadi biar gak aus sing lama 5 menit kiki anang biar gak aus. Jadi lama ya kumur-kumurnya. Nah itu makruh Bu. Allah tidak suka. Yang kedua, mencicipi makanan walau dimuntahkan. Nah itu makruh. Jadi ibu misal terdesak sore-sore nih mau ngerausan makanan takut asin, teuing atau tidak asin, dicobain. Nah itu tuh bukan mubah atau bukan sunnah, tapi hukumnya makruh. Jadi agar apa Bu? Agar kita terjauh dari makruh, maka nanti mencicipinya setelah buka. Jadi keluarga ibu makan takjil dulu ya. Lalu sholat, habis itu makan masakan ibu ya. Seperti itu. Jadi ini yang harus dilihat. Lalu yang ketiga yang masuk ke makruh itu adalah berenang. Berenang itu makruh Bu. Nggak batal, tapi makruh. Tapi kalau berenang sambil sengaja meminum air di dalam kolam itu haram. Tidak boleh. Tapi hanya sekedar berenang saja makruh. Karena apa Bu? Kenapa disebut di Allah hukumi makruh ini? Karena bisa terjadi ketelan air, ya, kesedak lah apa, jadi makruh, sehingga makruh gitu. Lalu yang keempat, menghirup parfum atau fresh care nih di ruangan. Jadi ini tuh masuk ke makruh juga Bu di sini. Ya. Kayu putih. Nah kalau riet gak kuat buka aja. Buka aja. Kalau nggak kuat gak apa-apa Bu, dicoba aja buat apa namanya dipakaikan karena ini masuknya ke makruh. Yang misal nggak kuat banget gitu. Tapi tidak dosa kalau misal dilakukan juga. Lalu sikat gigi Bu, sikat gigi tidak haram ya Bu ya, tapi masuknya ke makruh. Kalau di zaman Nabi mah sikat gigi itu apa? Iya, siwak, betul. Siwak juga makruh dulu, ya. Siwak sekarang bukan dulu aja, sekarang juga masih ada siwak. Masih banyak ya. Jadi sikat gigi, siwak itu masuknya ke makruh. Yang keenam nih. Yang keenam itu memperbanyak tidur. Nah, perbanyak tidur makruh juga Bu, ya. Tidak disukai Allah kalau puasa banyaknya tidur terus. Biar gak lapar tidur terus. Nah, Allah kan kasih kita waktu ya di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala untuk mengisi apa Bu di bulan Ramadan Bu? Mengisi amalan-amalan, ya, membaca Al-Qur'an, apalagi berdakwah, mendengarkan kajian, dan banyak lagi ya perbuatan-perbuatan yang terpuji itu Allah lipat gandakan gitu di bulan Ramadan sehingga yang hanya cuman tidur saja melebar ya. Maka itu yang hadis mengenai tidur saja berpahala itu dhaif ya Bu ya. Tidak ada. Tapi tidurlah secukupnya Bu. Tidur secukupnya. Jangan sampai tidur sengaja gak tidur dari Isya sampai ada Bu yang gitu, ada Bu sebenarnya Bu. Gak tidak memungkinkan tidak ada, tapi ada Bu yang kayak gitu. Malah Fitri melihat sendiri ada yang seperti itu. Jadi gini, gak tidur dari setelah Isya sampai subuh, sudah sahur dia tidur sampai maghrib Bu, sampai meninggalkan sholat. Nauzubillahi min zalik ya. Ada Bu kisahnya Bu ya. Ya, nah itu puasa naon atunya namina eta mah nya. Puasa tidur. Tidur terus. Salatna di combo Bu, di maghrib. Jadi salatna dihijikeun sadayana ya. Nah itu Bu ya. Yang termasuk yang makruh ya. Yang ibu yang sebelumnya nggak tahu nih. Sikat gigi apa hukumnya? Siwak apa hukumnya? Makruh. Berenang apa hukumnya? Makruh. Kumur-kumur terus makruh ya.
Makanya Bu, kalau Ibu niat wudhu tapi dengan pengen menghilangkan haus, itu juga makruh Bu. Tapi bismillah, wudhu untuk sholat gitu ya, bukan ingin menghilangkan haus. Hilangnya haus itu bonus. Hilangnya haus. Jadi terlalu ini kering mulut sehingga dikasih wudhu, ya hausnya mah hilang hausnya mah itu bonus dari Allah ya. Lalu Bu, yang selanjutnya ada hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Nah, tadi mah makruh, sekarang yang sunnahnya. Hal-hal yang sunnah itu yang pertama, sahur. Sahur wajib atau sunnah, Bu? Iya, nah. Tapi sunnah yang sangat diutamakan sahur itu ya. Iya, diutamakan sekali. Jadi lebar kalau Ibu nggak sahur. Ya. Lebar gitu ya. Nah, sahur ini lebih sunnah diakhirkan menjelang menjelang fajar. Jadi makanlah sahur karena di dalamnya ada berkah. Nah, sabda Rasulullah SAW. Maka ketika sahur itu ada keberkahan. Jadi, doa-doa ibu yang pertama ya menjelang sahur itu sepertiga malam ya. Allah turun ke bumi, maka akan mudah dikabul doanya. Sehingga ketika sahur, ibu jangan sekedar makan aja, tapi diisi dengan zikir, baca Quran, dan berdoa. Ya, insya Allah Allah kabulkan hajat ibu semua ya. Amin. Nah itu Allah yang bilang ya, dan Rasulullah. Jadi sahur itu berkah, ada keberkahan di dalamnya. Waktu sahur, nah malaikat itu bersolawat untuk kita Bu. Jadi ketika sahur, malaikat yang ada di sekitar kita ya, malaikat itu menaungi kita, maka bersolawat untuk kita. Nah, di sini ahli kitab juga kan saum ya Bu ya, tapi ahli kitab itu tidak sahur. Jadi kita membedakan antara ahli kitab dan kita. Ahli kitab itu kalau dulu mah di Kristen ada ahli kitab ya. Untuk membedakannya kalau ahli kitab juga saum sama, tetapi tidak sahur. Untuk membedakan kita tidak boleh sama dengan orang kafir. Ulang tahun tidak boleh kita mah ya, tidak boleh sama. Maka ketika orang kafir, ahli kitab itu tidak sahur, maka kita harus sahur. Nah, seperti itu. Nah, itu Bu mengenai tentang hukum-hukum ya. Hukum-hukum fikih saum. Ada makruh yang tadi dan lain sebagainya. Ada yang sunnah. Nah, sekarang masuk Bu ke yang judul tema ini. Ramadan bulan Al-Qur'an. Nah, jadi Ramadan bulan Al-Qur'an ini satu paket ya Bu ya, antara Al-Qur'an dan Ramadan. Jadi satu paket. Jadi Al-Quran dan Ramadan itu nanti ada 5 poin. Jadi nanti Ibu tulis subjudulnya antara Al-Quran dan Ramadan. Gitu. Antara Al-Quran dan Ramadan ada 5 poin di sini Bu. Ya. Nah, apa hubungan Al-Quran dan Ramadan itu? Yang pertama, kaitan bulan Ramadan dan Al-Quran. Jadi apa sih kaitannya bulan Ramadan dengan Al-Quran? Yang kedua, ada makna Al-Quran. Yang ketiga, jadi yang pertama kaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Yang kedua, makna Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran. Yang keempat, kita sampai 4 dulu. Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini nih, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ada keutamaannya. Ketika kita mau melakukan membaca Al-Quran, kita harus tahu dulu Bu keutamaannya agar apa Bu? Agar semangat melakukannya. Ya. Agar kita semangat melakukannya. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, balasannya dari Allah apa, beribadah ini, membaca Al-Quran ini, maka kita akan lalai melakukannya ya. Maka
biasa aja gitu, nggak ada spesialnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi kaitan Ramadan dengan Al-Quran. Apa kaitan Ramadan dengan Al-Quran? Ada dalilnya, Bu. Jadi dalilnya itu ada di Quran surah Al-Baqarah. Nah, kaitan Ramadan dengan Al-Quran ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ini kaitannya ya. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, ada di Quran surah Al-Qadar. Al-Qadar semuanya ya. Dan ada Quran surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Ad-Dukhan. Dukhan 1 sampai 3. Nah, ini ya. Nah, ini kaitannya Ramadan dengan Al-Qur'an itu. Oke. Boleh Ibu buka dulu ya. Yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, itu Bu bunyinya ya. Apa kaitan Ramadan dengan Al-Qur'an? Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai apa Bu? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi ada petunjuk, ada penjelasannya juga. Serta pembeda antara hak dan batil. Nah, sampai situ Bu ya. Kalau di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Lanjut Bu. Masih semangat? Halo. Hai. Nah, masih ada yang nggak fokus nih. Oke, siapkan ya Bu ya. Ada Quran surah Al-Qadar. Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ini Masya Allah Bu ya. Makanya kita harus sering membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Ya, kita baca dulu ya sama Fitri. Fitri aja. Fitri baca dulu ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini adalah kaitannya Ramadan dengan Al-Quran di Quran surah Al-Qadar ayat 105. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Yang luar biasa ya Bu ya. Ketika kita itikaf dan masuk ke malam Lailatul Qadar,
Nanti ada tanda-tandanya Bu, malam Lailatul Qadar tuh ya. Kayak suasana tuh kayak hening, kayak syahdu gitu ya. Langit itu kayak cerah gitu. Nah itu ada tanda-tandanya ya. Nah itu ya. Makanya Ramadan itu Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang biasa kita selalu itikaf 10 malam terakhir itu untuk apa Bu niatnya? Untuk mencapai apa? Lailatul Qadar yang akan dilipat gandakan ya pahalanya. Dan lebih baik dari 1000 bulan, Bu. 1000 bulan, ya. Lalu yang ketiga Quran surah Ad-Dukhan, Bu. Quran surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah itu artinya Hamim artinya apa Bu? Hamim. Gak ada artinya ya Bu, hanya Allah yang tahu. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Nah itu ya. Jadi mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Al-Quran itu kitab yang jelas. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Nah itu kaitan Al-Quran dengan Ramadan itu sangat erat ya. Karena ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, ada dalam Quran surah Al-Qadar, dan yang ketiga ada Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Nah, jadi menurut hadis Imam Ahmad, sebenarnya bukan hanya Al-Quran yang turun di bulan Ramadan, ya. Bukan Al-Quran saja Bu yang turun di bulan Ramadan, tapi wahyu-wahyu terdahulu pun Allah turunkan di bulan Ramadan, ya. Turun di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Wasilah bin Aqsa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, boleh ditulis Bu ya di sini. Jadi wahyu itu bukan Al-Quran saja, tapi wahyu terdahulu juga turun ya. Turunnya pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Wasilah bin Aqsa radhiyallahu an. Nah, namanya Wasilah bin Aqsa. Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sudah? Belum? Sesungguhnya suhuf Ibrahim. Apa Bu suhuf Bu? Iya, suhuf itu lembaran-lembaran. Kalau mushaf itu apa? Bedanya mushaf dengan suhuf. Kalau mushaf mah dibukukan kayak gini mushaf Al-Quran. Kalau suhuf itu lembaran-lembarannya saja tidak dibukukan. Itu suhuf namanya ya. Turun di malam pertama Ramadan. Nah, suhuf Ibrahim turunnya pada bulan Ramadan juga. Lalu ada Taurat. Taurat di hari ke-6 Ramadan dan Injil di hari ke-13 Ramadan. Wihandi. Oke. Sesungguhnya suhuf Ibrahim, lembar-lembar wahyu ya, suhuf itu turun di malam pertama Ramadan. Lalu Taurat di hari ke-6 Ramadan. Ke-6? Kalau Injil? Iya, betul. Injil ke-13 Ramadan. Dan Al-Quran di hari ke-24 Ramadan. Dan Al-Quran di hari ke-24 Ramadan. Nah, hadis ini
Hadis ini kualitasnya dhaif ya Bu ya. Dhaif. Hadis dhaif. Jadi Bu ketika tahu tapi hadis dhaif ini bukan palsu ya Bu ya. Hadis dhaif itu periwayatannya ada yang lemah. Jadi ini bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Jadi disebutnya hadis dhaif karena ada salah satu periwayatannya si pohon sanad kalau di ahli hadis. Pohon sanadnya itu ada yang tercela di salah satunya. Bisa salah satunya atau salah duanya. Ada yang misal berdusta, ada yang misal dari salah satunya itu berbohong. Maka itu disebut hadisnya hadis dhaif. Bukan hadis palsu ya, beda ya. Jadi bisa dibedakan hadis dhaif dan hadis palsu. Dhaif itu artinya lemah. Nah, bisa ditulis nanti. Hadis dhaif artinya lemah, bukan palsu. Kalau palsu itu benar-benar tertolak. Mardud. Mardud itu tertolak. Nah, Bu, menurut Ibnu Abbas, ya. Nah, itu hadis yang di atas itu hadis dhaif yang Wasilah bin apa? Ya, bin Aqsa dhaif. Nah, ini menurut Ibnu Abbas di dalam kitab Ibnu Abbas ya. Dalam kitab Ibnu di sini ada kitabnya. Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Menurut Ibnu Abbas, Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nah, dan sekaligus turunnya 30 juz. Nah, maksudnya apa nih? Turun sekaligus 30 juz. Ya, maksudnya turunnya itu 30 juz itu, cek. Maksudnya turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi bukan ke Rasul dulu, tapi turunnya Al-Qur'an itu dari Allah Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia itu yang kelihatan bintang, bulan, itu langit dunia ya Bu ya. Langit pertama. Langit itu ada berapa Bu lapisannya? Menurut Allah yang ada dalam Al-Qur'an ada 7 lapis. Nah, langit pertama itu yang kita bisa lihat lihat sama mata kita. Ketika lihat ada awan, ketika lihat ada bintang, ketika lihat ada bulan, maka itu kita ada di langit pertama. Jadi itu maksudnya ya. Maksud turun 30 juz itu adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, kemudian Bu, kan tadi turun 30 juz ya secara langsung ke langit dunia. Kemudian turun secara bertahap. Nah, ini sama malaikat Jibril ya ke Rasulullah. Turun secara bertahap sesuai peristiwa. Jadi turun secara bertahap sesuai peristiwa demi peristiwa. Ya, itu ya. Sesuai peristiwa demi peristiwa pada setiap hari maupun bulan. Nah, ini. Jadi Al-Qur'an itu turun 30 juz ke langit dunia, lalu turunnya bertahap ke Rasulullah ya. Sesuai peristiwa. Jadi enggak sekaligus langsung turun 30 juz ke Rasulullah. Yang pertama kali turun wahyunya Quran surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Nah, enggak langsung dari alif lam mim atau alhamdulillahirabbil alamin, enggak ya. Tapi pertama kali turun wahyu di dalam Quran surah Al-Alaq, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja dulu ya. Itu juga Rasulullah bergetar Bu, sampai gak bisa tidur, langsung nyamperin Siti Khadijah karena kaget ya mendapat wahyu di gua. Udah mah gelap, ketemu malaikat yang besar sekali, suruh baca gak bisa baca ya, karena Rasulullah itu termasuk tidak bisa menulis dan membaca, disuruh Iqra. Kata malaikat, Iqra, la. Akhirnya dituntunlah oleh malaikat Jibril. Jadi
Rasulullah itu diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril langsung, tidak lewat siapa-siapa. Tidak misal Rasulullah belajar bacanya dari sahabat, tidak. Tapi langsung dituntun oleh malaikat Jibril. Jadi orsinil ya ke Rasulullah mah. Enggak dari siapa-siapa. Gitu. Jadi terus bertalaki lah kalau kita ya. Kalau kita talakinya ke manusia, kalau Nabi Muhammad ke malaikat langsung. Masya Allah. Nah gitu ya Bu ya. Kemudian turun secara bertahap sesuai peristiwa demi peristiwa pada setiap hari maupun bulan. Nah, tadi yang pertama kali permulaannya surah Al-Alaq. Nah, Al-Alaq. Dan turun secara bertahap selama berapa tahun? 23 tahun. Lebih ya turunnya. Jadi turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun secara bertahap ya. Lebih. Menjawab persoalan-persoalan yang ada pada zaman itu. Ya, persoalan-persoalan pada para sahabat juga, persoalan-persoalan yang lain juga. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, di riwayat At-Tabrani ya, masih menurut Ibnu Abbas. Jadi At-Tabrani ini sebuah ada kitabnya juga, kitab Tabrani ya. Riwayat At-Tabrani. Masih menurut Ibnu Abbas. Al-Quran turun pada pertengahan Ramadan ke langit dunia. Jadi Al-Quran itu turun dari langit Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu menurut Ibnu Abbas pada pertengahan Ramadan. Nah. Lalu ada banyak kalau sekarang banyak tersebar gitu ya bahwa Al-Quran itu turunnya pada 17 Ramadan. Dari mana itu dalilnya ada ternyata ya. Nah dalilnya itu ada berdasarkan fatwa Zaid bin Arqam. Nah ini. Jadi 17 Ramadan itu ada di mana dalilnya? Di sini. Jadi ditafsirkan ya. Fatwa Zaid bin Arqam dan beberapa mufassir. Nah, apa mufassir teh Bu? Orang yang menafsirkan Al-Quran. Nah, menafsirkan Al-Quran, kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak mahir nahwu shorof, kaidah-kaidah tafsir itu harus banyak Bu ilmunya ya. Saya juga alumni ilmu Al-Quran dan tafsir belum bisa menafsirkan karena ada beberapa tahap ya. Kalau sekarang mufasir kontemporer contohnya siapa? Contoh mufasir kontemporer Quraisy itu yang ayah ya Quraisy Shihab itu mufasir Bu. Ya. Itu mufasir kontemporer Quraisy bin Shihab. Ayahanda Najwa Shihab. Iya, tuh. Berarti Quraisy bin Shihab mah udah itu Quraisy Shihab ya maaf. Quraisy Shihab mah sudah mempelajari kaidah-kaidah tafsir, nahwu shorof itu sudah mahir ya. Bagi yang belum mahir, maka tidak bisa disebut mufasir ya. Hanya belajar saja. Nah ini Bu, aku tidak ragu kata mufasir dan Zaid bin Arqam, aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi tidak ragu ya bahwa malam 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Berdasarkan apa Bu? Berdasarkan Quran surah Al-Anfal ayat 41. Nah di sini ya. Jadi dalilnya berdasarkan ini. Jadi ditafsirkan ayat ini tuh Al-Anfal ayat 41 itu ditafsirkan oleh Zaid bin Arqam dan beberapa mufassir. Apa bunyinya Bu? Bunyinya langsung saja ya. Ketahuilah, sesungguhnya
apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, nah ini tentang rampasan perang dulu, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, pembeda, nah, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Nah, di sini Bu, jadi ditafsirkan bahwa ayat ini memberikan syarat atau clue ya. Yakni di kalimat jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, diturunkannya hari Furqan. Nah, pembeda. Furqan itu masuk ya. Al-Qur'an itu pembeda juga kan? Nah, di sini yang ini tuh jatuh pada 17 Ramadan. Ayat ini tuh 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Nah, maka berdasarkan clue dari ayat ini, Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan. Ya. Lalu ada juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga mempunyai pendapat, ya, pendapat yang sama juga. Berdasarkan clue yang ada di Quran surah tadi apa? Iya, Al-Anfal ayat, masih fokus berarti. Alhamdulillah. Ayat 41. Semangat ya berarti ya? Semangat ya. Masya Allah, ini kayak metodenya kayak kuliah ya Bu ya? Ibu merasa kuliah lagi? Resep tuh Bu? Resep. Baik dari Lauhul Mahfuz. Oh ini maaf. Ibnu Katsir juga mempunyai pendapat yang sama. Berdasarkan clue di atas. Jika Al-Quran itu turun di 17 Ramadan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur menjelang 41 tahun, yaitu surah Al-Alaq. Ini turun pertama kalinya itu surah Al-Alaq itu 17 Ramadan. Ya, masih Al-Anfal. Jadi untuk Ibnu Katsir itu menafsirkan bahwa Al-Quran itu turunnya pada saat 17 Ramadan. Tapi sebenarnya ini tuh ya, tidak terlalu penting juga gitu memperingati tanggal berapapun. Jadi nggak penting memperingatinya mah ya. Yang jelas ijma ulama itu sepakat bahwa Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan. Itu udah fix. Pokoknya fix Al-Quran turunnya bulan Ramadan. Tidak ada yang doif, tidak ada yang apa. Pokoknya sudah sahih bahwa Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan. Gitu. Ya. Lalu ada bahasan kedua, kita masuk ke makna. Berapa menit lagi Bu? Oh sudah habis ya. 5 menit lagi. Mudah-mudahan bisa sampai ya ini. Kita langsung ke inti-intinya saja ya, bismillah. Jadi makna Al-Quran itu ya secara bahasa artinya qoro'a. Qoro'a artinya dibaca berulang-ulang. Jadi ro dan a. Iya qoro'a. Itu dibaca berulang-ulang. Nah. Maka ini untuk pengetahuan ya. Jadi ada sunnah juga ya, ada di dalam hadis Tirmizi, kalau selesai membaca Al-Quran itu tidak boleh sampai anas saja sunnahnya. Tapi ibu selesaikan dulu, ketika ibu sudah hatam Al-Quran 30 juz, jangan sampai surah anas. Sesudah surah anas, ibu berdoa setelah hatam, langsung ibu masuk ke Al-Fatihah minimal ke Al-Fatihah ya. Jadi itu ibu tuh ada niat untuk mengulang Al-Quran, mengulang membaca Al-Quran. Nah itu sunnahnya ya Bu ya. Jadi ketika ibu sudah ikutan awaj nih, Masya Allah ya, ikutan awaj, sudah sama terjemahnya, udah berdoa, masuk lagi ke juz awal. Jangan sampai berhenti di juz Quran surah An-Nas, tapi berhentinya di Al-Fatihah. Itu ya Bu ya. Secara bahasa berarti artinya qoro'a, yaitu berulang-ulang. Secara istilah,
Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, kalam Allah yang bersifat mukjizat. Nah, Al-Quran itu mukjizat Bu ya. Bukan sekedar tulisan biasa, tapi mukjizat Rasul. Diturunkan kepada Rasulullah, dihimpun. Dihimpun di dalam mushaf. Dihimpun di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Nanti ada penjelasannya ya Bu ya. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Dan membacanya itu merupakan ibadah. Nah itu ya Bu ya. Generasi ke generasi. Dan membacanya itu merupakan ibadah. Nah, ada beberapa kata kunci Bu di istilah-istilah tadi. Yang pertama ada kalamullah. Ya, kata kuncinya kalamullah. Yang kedua ada mukjizat. Kata kuncinya. Lalu yang ketiga ada mutawatir. Yang keempat ada mushaf. Yang kelima kata kuncinya adalah ibadah. Kita artikan satu-satu ya Bu ya. Kalamullah artinya apa? Kalam Allah atau firman Allah. Jadi kalamullah itu adalah pembicaraannya Allah ya. Maka dia adalah sebaik-baiknya pembicaraan. Dia itu pembicaraan Allah itu adalah sebaik-baiknya pembicaraan. Tidak boleh ada yang mengubah satu huruf pun dan Allah menjaga keasliannya sampai akhir zaman. Maka yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang mengucapkan sebaik-baiknya ucapan. Jadi apapun, zikir apapun, la ilaha illallah, subhanallah, tapi tetap sebaik-baiknya yang terbaik adalah ucapan kalamullah, adalah di dalam Al-Quran. Ketika kita tilawah ya, tadarus, itu adalah sebaik-baiknya ucapan. Lalu yang kedua Bu, ada mukjizat. Oh iya, di sini ada tambahan di kalamullah ya. Jadi Al-Quran itu Bu tidak akan berubah sampai kapanpun ya. Tapi yang merubah itu Al-Quran itu bisa merubah diri kita ya. Dengan petunjuk-petunjuknya, dengan kalam-kalamnya. Itu bisa mengubah diri kita yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tersesat menjadi lurus. Nah, itulah petunjuk. Jadi Al-Quran mah tetap kayak gitu ya. Tetap kayak yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan ke malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Rasulullah. Tetap seperti itu, tidak ada bedanya. Dan mukjizatnya Al-Quran itu tidak berubah, Bu. Coba kalau misalnya kitab-kitab yang lain, Injil, ada perubahan ya Bu ya. Ada bukan orde atau ya, pembaruan lagi. Iya, ada yang ya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Itu kan direvisi terus ya. Berarti itu bukan kalamnya Allah kalau gitu ya, kalau direvisi terus. Tapi di sini Al-Quran yang Masya Allah keasliannya sampai kita meninggal, sampai akhir zaman nanti. Akhir zaman dan nanti akan Allah angkat kalam Allah itu tidak ada sama sekali, tidak ada ketika kiamat nanti. Tapi yang dapat merubah ya itu adalah diri kita ketika membaca petunjuk-petunjuknya, luar biasa ya. Itu ada lagi bersedih hati, kita bisa lihat ayatnya. Ada di Quran Jar ya Bu ya, yang Ibu biasa suka itu promosiin ke ibu-ibu semua. Itu tuh petunjuk semua Bu di dalam Quran Jar itu ya.
Dalam Quran Jalif itu petunjuk ketika ibu lagi sedih, ketika ibu lagi resah, ketika kehilangan arah gitu ya. Itu arah semua Bu, petunjuk pedoman kita. Nah itu ya, yang Masya Allah menjadi mukjizat Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat bisa kita rasakan Bu, kalau kita mentadaburinya. Ya, kalau kita mentadaburi Al-Quran, kita akan merasakan hal itu. Ya. Ini sebagai penutup 5 menit lagi. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat yang bisa kita rasakan ketika kita mentadaburinya. Kalau kita hanya sekedar tilawah, jadi gini Bu, tilawah, tadarus, tadabur itu berbeda. Dan pahalanya pun berbeda. Kalau tilawah itu hanya sekedar baca lafaznya aja. Ya. Sekedar baca, tapi tetap mendapat pahala. Itulah keistimewaannya Al-Quran. Kita tidak mengerti apa-apa, hanya tilawah saja itu mendapat pahala. Yang kedua ada tadarus. Ya, tadarus itu bukan hanya membaca lafaznya saja, tetapi menelaah artinya juga, terjemahnya. Ya, tadarus, ada tilawah, tadarus, gitu ya. Ya. Jadi gini, tilawah dulu. Yang pertama itu ada iqra, maaf Bu. Iqra itu cuman baca aja. Yang pertama baca, jadi tingkatannya tuh iqra, tilawah, tadarus, tadabur. Ini untuk ini ya, penutup ya. Jadi membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Iqra saja satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Alif, lam, mim. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Jadi alif lam mim bukan dibaca satu huruf, itu adalah 3 huruf masing-masing. Itu diriwayatkan oleh ada hadisnya ya, riwayat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Lalu yang kedua tingkatannya ada tilawah Bu. Ya, kalau tilawah itu membaca dengan maksud mengikuti, sudah termasuk paham isi Al-Quran. Jadi ketika membaca udah paham. Nah itu ada tingkatannya ya. Ada tilawah, lalu ada tadarus. Ya, tadarus itu mempelajari dan mengkaji kandungannya itu lebih luas. Jadi tidak bisa satu orang kalau tadarus. Jadi kita kalau kita itu disebutnya bukan tadarus ya Bu ya, tapi lebih ke ikro. Jadi hanya membaca saja. Tapi kalau misal masuk juga tilawah juga bisa kalau ibu paham artinya gitu ya. Bisa jadi di mana masing-masing gitu berarti ya. Kalau misal hanya baca gak bisa artinya berarti ikro. Kalau baca tapi tahu paham maknanya berarti ibu sedang tilawah. Lalu ada tadarus, mempelajari kandungannya. Lalu ada tadabur. Ya. Itu tuh lebih tinggi lagi dari tadarus, tadabur itu. Jadi kalau tadabur udah, nah ini tingkatan yang paling luar biasa adalah tadabur. Jadi ibu sudah ketika membaca Al-Quran, emosi itu bukan hanya sekedar marah ya, sedih, takut akan azab Allah. Nah itu udah termasuk ke tadabur. Ketika ibu sudah meneteskan air mata, berarti ibu sudah masuk ke tadabur. Ketika membaca Al-Quran, hati ibu bergetar. Nah itu mukjizatnya sudah terasa ibu ya. Ketika petunjuk yang Allah berikan itu, wah, pas banget gitu, ngena banget ke dalam hati ibu. Menjiwai, ya. Sudah mulai menjiwai itu masuk ke tadabur. Nah itu pahalanya juga udah levelnya lebih tinggi dari ikro, tilawah, tadarus. Ya. Pahalanya lebih tinggi. Nah sehingga dulu zaman Rasulullah SAW, sahabat itu membaca Al-Quran, nangis terus Bu, karena sudah mulai ke tahap tadabur. Ya. Jadi kalau ibu udah mau gitu ya membaca Al-Quran dengan nikmat, ibu harus memahami maknanya. Apa ini maknanya? Apa pesan yang Allah berikan kepada kita? Seperti itu. Lalu ada ta'alim juga Bu. Ta'alim itu mengajarkan. Nah ini mengajarkan ya, ta'alim. Mengajarkan, mudah-mudahan ibu selanjutnya bukan hanya sekedar tadabur atau tadarus, tapi ibu udah mulai ke ta'alim ya. Nah ta'alim. Ta'alim itu mengajarkan baik cara baca, kayak tadi tahsin, ilmu tilawah, dan lain-lain. Nah ini juga udah masuk tingkatan yang lebih tinggi lagi dari tadabur, ada ta'alim. Nah,
Jadi di sini ada hadisnya juga ya, sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Nah, Ibu tadi yang mempelajari Al-Qur'an, sekarang tadi yang tahsin mempelajari Al-Qur'an itu adalah Allah sebutkan sebaik-baiknya manusia. Wah, Allah lagi puji Ibu, Bu. Ibu dipuji orang bahagia, senang. Ini Ibu lagi dipuji Allah. Meleleh ya Bu ya, meleleh. Aduh, disebut sebaik-baiknya manusia. Insya Allah ya. Lalu ada yang keenam terakhir, ada tahkim. Tahkim itu berhukum dengan Al-Quran. Jadi itu berhukum dengan Al-Quran. Nah, itu keutamaan dari apa Bu? Dari Al-Quran itu sendiri ya. Apalagi sedang puasa nanti setelah Ramadan Ibu sudah tahu ini keutamaannya apa, pahalanya seperti apa, apalagi dilakukan di bulan Ramadan yang pahalanya akan berlipat, bahkan berpuluh ribuan itu gimana Allah. Pokoknya berlipat ganda sesuai dengan keikhlasan ibu-ibu semua ya, kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segitu Bu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu catat itu menjadi amal baik, amal soleh Ibu yang bisa mengantarkan Ibu ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah setengah 12 lebih ya. Kita mengkaji mengenai Ramadan bulan Al-Qur'an. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mendengarkan, sudah mau menulis. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata, sikap yang kurang berkenan di hati-hati Ibu semua. Langsung saja kita tutup. Oh, kita berdoa dulu. Oh iya, doa yang sakit dan meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin sahabat kita, Ibu siapa Bu? Bu Eis. Bu Eis Juwaningsih yang meninggal dunia kemarin. Owajar juga ya, Owajar MTRJ 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang kemarin pukul sore pada asar ya. Teman kita Bu, kita juga lagi ngantri ya Bu ya. Harus siap-siap, siap Bu, dipanggil Allah. Harus siap. Ada? Oke, kita berdoa dulu. Alhamdulillah. Nanti yang meninggal Ibu Juwaningsih tambah ya. Siap. Mari kita berdoa, ibu-ibu semua. Kita siap untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Yang pertama ada Ibu Cici, founder Awoj. Ada Bu Elis, ada Bu Yeti, Bu Elis Sri Rostini, ada Bu Eis Juniawati, ada Bu Kurniasi, Juniawati atau Bu Juwaningsih? Oh bukan, beda lagi. Ada Bu Yuni yang sedang sakit, ada Bu Salama, Bu Lasmanawati, ada Bu Dini, ada Bu Ida Nur Farida, ada juga ibunya Pak Ustadz Dudin yang sedang sakit, ada Neng Helwa, ada Bu Dian Mardiani, ada Bu Haji Eti, Bu Yoke, Bu Rina, dan bapaknya yang sakit, ada Bapak Dede Supriyatna, ada Bapak John, Bapak Asep Rahmat, ada Bapak Adik Rusyan, dan kita semua yang sedang merasakan sakit di sini, ya, merasakan sakit pinggang atau sakit apa, kita doakan. Kita doa bersama. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfi antas syaf, la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah, jadikanlah rasa sakit ini, rasa sakit yang diderita teman-teman kita, yang diderita kita, semoga menjadi kifarat dosa, yang bisa menghapus dosa semuanya. Ya Allah, angkatlah penyakitnya dan janganlah Engkau turunkan kepada kita azab-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ada doa untuk orang yang meninggal Bu. Ada Bu Artika, ada Bu Uji, ada Bu Zanisa, ada Bu Ii Solihat,
ada Bu Popi, ada Bu Inel, ada Bu Fatimah, lalu ada Bapak Tosin Enu, ada Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Armin, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Oong, Bapak Wadi, Bapak Heri, dan yang kemarin teman sahabat kita Bu Eis Juaningsih. Kita doakan yang meninggal ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, ya Allah. Allah lapangkan alam kuburnya. Tidak Allah azab sedikit pun ya. Dan ditemani malaikat-malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir juga kita doakan bapak saya, ayah saya yang sudah meninggal, Bapak Sofarau, semoga alam kuburnya dilapangkan dan yang ditempatkan di sisi yang terbaik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kajian majelis ta'lim hari Rabu ini sudah selesai dari awal sampai akhir, tahsin, tadarus sampai kajian inti oleh saya ya, luar biasa, jangan bosan. Alhamdulillahirabbil alamin.